Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru yang kita imani juga berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop ucapan syukur, yaitu mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dari perikop ini, Paulus mau menyampaikan bahwa dalam penderitaannya, ia mendapatkan penghiburan dari Allah. Dalam kesengsaraannya, ia mendapatkan belas kasih dari Allah. Bahkan ketika ada penderitaan yang sangat berat yang dialaminya di Asia Kecil, di ayat 8 dikatakan, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Artinya Paulus mau menyampaikan ternyata dalam beragam peristiwa pergumulan, penderitaan, kesengsaraan yang dialaminya, Allah berbelas kasih dan memberi penghiburan. Justru melalui semuanya itu, Paulus semakin menyadari bahwa dia tidak mengandalkan dirinya, tidak bisa mengandalkan dirinya, tetapi dia harus mengandalkan Allah. Dia harus menyerahkan hidupnya kepada Allah, menaruh kepercayaan dan harapan kepada Allah. Dan di saat itulah dia mampu menghadapi beragam pergumulan kehidupannya. Apa yang bisa kita pelajari dan renungkan dari teks bacaan pada hari ini? Yang pertama, syukurilah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Syukurilah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui beragam pergumulan itu sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin mengenal siapa diri kita dan mengenal siapa Tuhan bagi kehidupan kita. Melalui pergumulan itu kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang menyadari bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan saja, hanya dengan berharap, hanya dengan percaya kepada Tuhan saja, maka kita dimampukan menghadapi beragam pergumulan kehidupan kita. Yang kedua, belajarlah dari pengalaman rohani kehidupan kita. Belajarlah dari pengalaman rohani kehidupan kita. Dari berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu, berbagai hal yang seringkali membuat kita jatuh bangun dalam kehidupan kerohanian kita, belajarlah melalui semuanya itu. Belajarlah betapa roh kita memerlukan Tuhan. Betapa kehidupan rohani kita seutuhnya bergantung hanya kepada Tuhan saja. Sadarilah bahwa melalui pengalaman rohani itu kita semakin sedang ditingkatkan atau sedang diproses untuk semakin mengalami peningkatan, kenaikan dalam kehidupan kerohanian kita. Kualitas hidup rohani kita sedang dibentuk untuk semakin menjadi baik, menjadi semakin
meningkat, menjadi semakin kuat, menjadi semakin dewasa dalam iman. Karena itu belajarlah dari pengalaman rohani kehidupan kita. Yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari renungan ini adalah Allah menyelamatkan kita dulu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Allah menyelamatkan kita dulu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Setelah kita belajar dari pengalaman masa lalu dan kemudian kita berhadapan dengan pergumulan masa kini, maka itu akan menjadi pegangan kita juga untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Kalau dulu Allah menolong kita, menyelamatkan kita, saat ini juga Allah menolong kita, menyelamatkan kita, maka Allah yang dulu dan sekarang menolong dan menyelamatkan kita, itu juga yang akan menolong dan menyelamatkan kita pada masa yang akan datang, bahkan memberi kita kehidupan kekal di sorga. Kiranya ketiga poin ini menjadi kekuatan iman bagi kita untuk tetap mensyukuri hari-hari kehidupan kita, menjalani hari-hari kehidupan kita, dan menjadi berkat bagi sesama. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menyelamatkan kami dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Bahkan kami yang percaya kepadamu beroleh kehidupan yang kekal dan keselamatan. Karena itu ya Bapa, mampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan tetap berharap dan percaya kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati keluarga kami, bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati setiap yang bergumul, berikan kekuatan dan hikmat agar dimampukan menghadapi beragam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.